Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan tema kita dan sekaligus menutup, yaitu mengenai panggilan Tuhan. Kita sudah bahas bahwa panggilan Tuhan itu, ya kita seseorang yang dipanggil Tuhan, mendengar suara Tuhan, jelas ya walaupun bagaimanapun caranya. Tetapi juga ada tugas yang jelas ya untuk dikerjakan ya. Itu namanya hamba Tuhan. Dan dia hanya bergantung kepada Tuhan. Dia tidak menjadi hamba organisasi, hamba denominasi, atau apapun juga hamba orang ya. Dia hamba Tuhan, betul-betul orang bebas dan hanya bertanggung jawab nanti kepada Tuhan di pengadilan Kristus. Itulah dia ya, hamba Tuhan namanya. Nah, sekarang saya mau bicara terakhir ini, panggilan Tuhan untuk memberitakan berita pendamaian. Ya, coba dulu kita lihat dulu apa Alkitab katakan ya. Mari saya baca dulu Kolose 1 ayat 20 ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu, garis bawah ya, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Artinya kematian Yesus di kayu salib ya, darah dan salibnya itu memperdamaikan segala sesuatu ya. Bukan sebagian orang, bukan hanya sebagian ciptaan, tidak. Ini memperdamaikan segala sesuatu. Tapi kita akan fokus itu bicarakan memperdamaikan semua manusia aja ya. Ya. Oke lah, sekarang saya baca lagi 2 Korintus pasal 5 ayat 18-19 bagian bawahnya itu aja. Ya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini Paulus bilang ya bahwa dia dipercayakan Tuhan suatu pelayanan pendamaian yang dimana Kristus Yesus itu katakan dia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oke? Ayat 19 bagian bawah juga. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Itu sebabnya Paulus semua rasul-rasul ya, dan Yesus juga dia mengatakan ya, dia akan menarik semua orang ya. Yohanes 12:32, apabila aku ditinggikan, artinya mati bangkit duduk sebelah bangkit duduk sebelah kanan Bapa, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Karena apa? Darah salib Yesus itu mendamaikan semua manusia. Ini saya nggak bicara dulu semua ciptaan ya, nanti aja itu ya. Nah, oke lah. Jadi ini soal panggilan ya. Nah, jadi kalau misalnya orang nggak terpanggil memberitakan pendamaian segala sesuatu ini, yang darah salib Yesus yang mendamaikan segala sesuatu, ya memang jangan ya. Sekalipun Alkitab sudah jelas berbicara begitu ya, bahwa Yesus dalam Yohanes 2:2 juga dikatakan, Rasul Yohanes bilang ya, dia pendamaian bagi dosa kita, bukan hanya dosa kita tapi dosa seluruh dunia ya. Makanya Yesus disebut Yesus juru selamat dunia. Kenapa? Ya karena dia menyelamatkan dunia ya. Nah, jadi tapi sekali lagi ya, ini tergantung panggilannya. Saya bicara dulu lah dalam kekristenan lah ya. Ada istilah limited atonement, penebusan yang terbatas ya. Kalau Calvin itu tulis itu kan, L-nya itu limited atonement, penebusan terbatas. Artinya kematian Yesus itu ya terbatas untuk orang-orang pilihan aja. Orang-orang yang enggak dipilih Tuhan ya dilempar ke neraka selama-lamanya. Ini Calvin itu ajarannya dari Agustinus itu, Bapak gereja itu ya. Saya lihat kalau di City of God bukunya itu ada di internet itu. Itu Agustinus yang ngajarin itu pertama mengenai neraka kekal itu. Terus itu yang Calvin. Nah, jadi bahkan sekarang mayoritas orang dunia dalam Kristen sekarang ini dia nggak memberitakan berita pendamaian segala sesuatu oleh darah salib Yesus ya. Tapi mau dibilang apa ya? Kalau memang sudah tidak terpanggil nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi saya katakan sekali lagi sebagai penutup ya, ini singkat aja. Berbahagialah saudara kalau berbahagialah kita lah gitu ya. Karena saya juga memberitakan itu berita pendamaian segala sesuatu oleh darah salib Yesus. Berbahagialah kita yang mendapat panggilan ini. Kenapa saya bilang berbahagia? Karena sesuai dengan Alkitab. Dari Kejadian Wahyu itu bisa ada 100 perikop kurang lebih ya, lebih daripada itu bisa membuktikan bahwa darah salib Yesus itu memang memperdamaikan segala sesuatu, semua manusia, termasuk semua manusia itu ya. Nah, jadi sekarang gini, kalau misalnya kita beritakan itu sekarang ya,
Berbagi itu saya bilang tadi karena kita artinya kita memberitakan berita pendamaian yang sesuai dengan Alkitab. Itu maka saya bilang berbahagialah, ya. Ya yang lain yaitu urusan lain lah, ya. Oke lah. Misalnya lah kita memberitakan pendamaian bahwa Yesus itu darah salib Yesus menebus semua dosa manusia. Bahwa semua manusia akhirnya akan diselamatkan, masuk surga semuanya. Misalnya gitu ya. Terus ada yang nggak percaya kan? Wah, itu universalisme. Kalau dalam kekristenan itu dia bilang bidat. Oh, itu bidat, universalisme katanya ya. Sesat katanya. Itu nggak apa-apa. Karena kalau orang mendapat panggilan dari Tuhan, dia nggak ada urusan dengan orang. Sama sekali nggak ada urusan sama orang. Karena dia hamba Tuhan yang mendapat panggilan langsung dari Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendapat tugas pelayanan pendamaian ini. Orang mau dengar atau enggak, itu bukan urusan si hamba Tuhan itu urusan orang itu dengan Tuhan nanti di pengadilan Kristus, ya. Bukan urusan kita yang artinya gini, saya memberitakan sekarang bahwa darah salib Yesus menghapuskan dosa semua manusia dan semua manusia akan diselamatkan pada akhirnya. Tapi ada urutannya ya di 1 Korintus 15 itu. Nah, terus ada orang yang nggak terima, wah sesat itu gini, nggak apa-apa. Itu bukan urusan saya, itu urusan dia dengan Tuhan nanti di pengadilan Kristus. Karena kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan akan menghadap pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala perkataan kita, pengajaran kita, perilaku kita, semuanya, ya. Nanti Tuhan Yesus di situ sebagai hakim dan dia hakim yang adil, ya. Jadi nggak apa-apa, ya yang penting panggilan lah itu ya. Karena ini tema kita panggilan Tuhan. Jadi kalau sekali lagi tapi sebagai penutup lah, berbahagialah saudara kalau saudara dan terpanggil memberitakan berita pendamaian ini bahwa darah salib Yesus menghapus dosa seluruh manusia. Berbahagialah saudara. Kenapa? Karena sesuai dengan Alkitab, ya. Kita punya dasar teologis yang berlimpah dari Kejadian sampai Wahyu. Kita udah banyak itu nulis juga itu. Oke lah, itu sebagai penutup lah mengenai panggilan Tuhan ya. Semoga kita setia, ya. Nggak apa-apa, nggak ada orang kalau di dalam dunia kekristenan kan ada banyak pengikut ya, bisa dapat uang, jabatan, gaji ya, hormat manusia, nggak apa-apa, kita nggak perlu itu karena kita hamba Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita Tuhan, nah gitu. Dapat uang dari Tuhan, dapat apa segalanya dari Tuhan gitu. Bisa jadi orang Tuhan pakai orang-orang, tapi kita nggak ada urusan sama orang itu, kembali lagi ya. Oke lah, sebagai penutup, semoga saudara dan saya mendapat panggilan pendamaian, ya, memberitakan bahwa darah salib Kristus mendamaikan segala sesuatu, termasuk mendamaikan semua manusia. Dosa semua manusia udah ditanggung di kayu salib itu, udah beres, tinggal urutannya aja nanti semuanya akan masuk surga, diselamatkan Tuhan. Oke ya, semoga ya, haleluya, amin.